Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan mata pelajaran matematika. Harus semangatlah kita belajar matematika. Bagaimana nih kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Insyaallah siap, Bu. Oke, insyaallah semua siap lah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sebagai sikap disiplin, Ibu akan mengabsen kalian ya. Bagi yang berhadir, silahkan bersuara dengan sebutkan satu makanan favorit kalian. Nah, itulah. Fitriyatul Zahra. Sate, Bu. Oke, lanjut. Lutfi Bandino Marion. Bakso, Bu. Nur Halimah. Seblak, Bu. Terakhir, Sophia Al-Isra. Mie ayam, Bu. Alhamdulillah, lengkap lah orangnya berhadir semua. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya tentang volume. Sebelum memasuki pada materi, Ibu hendak menyampaikan tujuan daripada pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami dan mengetahui macam-macam bangun ruang sisi lengkung. Kemudian, siswa diharapkan mampu memberikan contoh konkret bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. Dan siswa mampu menghitung dan menentukan volume bangun ruang sisi lengkung. Oke, kita mulailah. Ibu harapkan anak-anak Ibu semua melihat, mengamati, serta mencatat kembali terkait materi yang Ibu sampaikan. Adapun pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari kesebangunan dan kekongruenan, betul? Ya, betul. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Ada yang sudah tahukah apa itu bangun ruang sisi lengkung? Dan apa aja bangun ruang yang termasuk bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bilah. Betul lah, Bu. Sip, betul banget. Aplaus untuk Halimah. Jadi betul lah, bangun ruang sisi lengkung itu merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung tadi terdiri dari tabung, kemudian kerucut, dan bola. Kita mulai yang pertama, pembahasan tentang tabung. Tabung mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari pertama diameter atau D, kemudian jari-jari atau R yang merupakan setengah dari diameter, dan juga ada tinggi. Adapun jaring-jaring tabung atau bangun datar yang menyusun sebuah tabung atau sketsa, misalnya kita hendak membuat bangun ruang tabung nih, terdiri dari tutup tabung dan alas tabung yang ukurannya sama, serta selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Langsung ke pembahasan volume, karena pertemuan ini Ibu khususkan membahas volume dulu. Oke, jadi volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ingat, semua bangun yang memiliki alas dan tutup yang sama bentuk dan ukurannya, itu rumus volumenya selalu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, contohnya yang alas dan tutupnya nih sama ukuran dan bentuknya. Ada kubus, balok, prisma, dan tabung.
misalkan nih kubus, itu kan alasnya itu berbentuk persegi. Nah, dikali tinggi, karena berhubung sisinya semua sama, maka tingginya itu sama dengan sisi. Jadinya sisi kali sisi, kemudian dikali sisi. Nah, jadi S pangkat 3. Kemudian misalnya balok nih, kan alasnya tuh panjang kali lebar, ditambah lagi dikali tinggi. Nah, maka itu volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Dan begitu juga pada prisma dan tabung. Jadi untuk rumus tabung sama dengan, kan alasnya itu berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran kan V kali R kuadrat atau V kali R kali R, dikalikan tinggi. Nah, pahamlah sampai sini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Pembahasan yang kedua mengenai kerucut. Unsur-unsurnya yaitu sama dengan tabung, mempunyai diameter, kemudian jari-jari, dan juga ada tinggi. Nah, dan ada S atau garis pelukis, dimana bisa kita lihat di situ ada R, T, dan S, itu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dan panjang S bisa dihitung melalui rumus Pythagoras, yaitu S sama dengan akar 2 dari R kuadrat tambah T kuadrat. Adapun jaring-jaring kerucut terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan juga ada selimut yang dibentuk dari juring sebuah lingkaran. Perhatikan di sini, kita bahas sedikit lah. Selimut kerucut kan tadi bentuknya dari juring sebuah lingkaran, potongan dari sebuah lingkaran gitu, juring ya kan. Anggaplah kayak potongan pizza, nah itu juring disebutnya. Yang mana juring itu mempunyai sudut. Nah, misalkan alfa nih, dimana semakin kecil nilai alfa, semakin runcing bentuk kerucut yang dibentuk. Dan sebaliknya, semakin besar nilai alfa, semakin tumpul bentuk kerucut yang dibentuk. Adapun volume dari kerucut adalah setengah kali luas alas kali tinggi. Nah, perlu diingat nih, semua bangun ruang yang bentuknya meruncing, rumusnya itu selalu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Contohnya yang bentuknya meruncing, misalnya seperti limas. Kemudian juga kerucut nih. Limas tuh kan ada yang alasnya segitiga, kemudian ada yang segi 4. Nah, kerucut ini kan lingkaran, maka volume dari kerucut adalah 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi, yaitu 1/3 dikali V kali R kuadrat dikali tinggi. Bagaimana, paham sampai sini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Lanjut kita ke bangun ruang sisi lengkung yang terakhir. Sebelum kita memasuki ke bangun ruang sisi lengkung yang terakhir atau bola, kita resapi dulu nih. Berarti tabung itu sama rumusnya dengan kerucut, tinggal dikali 1/3 ya kan, atau dibagi 3. Nah, yang artinya kerucut adalah 1/3 dari volume tabung, yang artinya kerucut adalah 1/3 dari tabung. Betul apa betul? Oke, betul lah, dan itu benar dan terbukti. Nanti Ibu berikan contoh di akhir pembahasan dengan diameter sama dengan tinggi untuk kerucut dan tabung. Apakah benar volume kerucut itu 1/3 dari volume tabung? Kita membahas bola dulu lah. Jadi di sini bola, unsur-unsur bola yaitu diameter, jari-jari. Nah, dan bola hanya memiliki satu permukaan saja, yaitu permukaan bola itu sendiri. Rumusnya nih, 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Nah, kenapa jadi 4/3? Apakah volume bola itu 4 kali volume kerucut? Jawabannya salah. Nah, kenapa salah? Padahal kan 1/3 dikali 4, 4/3. Jadi next, jawaban yang benar adalah bola itu 2 kali kerucut, atau volume setengah bola itu sama dengan volume kerucut. Kenapa jadi 4/3? Kan 2 kali kerucut. Kenapa enggak 2/3? Jadi menghasilkan 4/3 itu dari, coba perhatikan rumus volume kerucut dulu, kita kembali. Volumenya kan sama dengan 1/3 dikali V kali R kali R kali T. Nah, sedangkan kalau diadaptasikan dengan setengah lingkaran, dimana tingginya yaitu sama dengan jari-jari, ya kan?
bayangkan nih, setengah lingkaran tingginya itu adalah jari-jari. Maka didapat volume sama dengan 1/3 V kali R kuadrat dikali R. Nah kan T-nya sama dengan R. Nah, maka sama halnya dengan 1/3 dikali V kali R pangkat 3. Itu kan setengah lingkaran. Untuk dapat volume satu lingkaran, apakah bisa langsung dikalikan 2? Ayo kita coba. Nah, volumenya tadi yang setengah lingkaran, setengah kali V kali R pangkat 3. Langsung dikalikan 2 nih. Oh, setelah dihitung ternyata beda dengan volumenya bola. Salah, karena apa? Kan kalau setengah lingkaran tingginya itu sama dengan jari-jarinya tadi. Tapi kalau misalnya sambil dibayangkan nih, kalau bola, satu bola kan itu tingginya itu berarti sama dengan diameternya atau 2 kali jari-jarinya. Maka dari itu kita kali 2 dulu jari-jarinya atau diubah jadi diameter. Nah, lebih gampang tuh 2 kali jari-jari sih. Jadi 1/3 dikali V R kuadrat dikali 2R, karena tingginya itu sama dengan 2R tadi atau jari-jari, baru dikalikan 2, maka hasilnya 4/3 dikali V R kuadrat. Nah, terbukti ya kan, sama volumenya dengan volume bola. Nah, bagaimana nih, pahamkah sudah sampai di sini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Lanjut kita ke pembahasan soal-soal. Karena tabung, kerucut, dan bola ini berhubungan dan dengan syarat diameter sama dengan tinggi ketiganya sama, maka dapat disimpulkan perbandingannya. Tabung banding kerucut banding setengah bola dibanding bola. Nah, jadi perbandingannya 1 banding 1/3 banding 1/3 dibanding 2/3. Bagaimana nih, pahamlah maksud dari perbandingannya? Misal, volume tabung itu diketahui 1540, maka volume kerucut dengan diameter diameter dan tinggi yang sama, itu tanpa menghitung itu sudah pasti 1/3-nya, yaitu 513,3 cm kubik. Nah, volume lah kubik. Dan juga otomatis volume bola yang sebanding adalah sebesar 1026,67 cm. Mungkinlah perbandingan yang lebih mudahnya nih dengan urutan kerucut banding bola banding tabung, 1/3 banding 2/3 banding 1, atau lebih mudahnya lagi 1 banding 2 banding 3. Jadi kerucut itu 1, kemudian bola itu 2, dan tabung itu 3. Dan akan kita buktikan di latihan soal. Gimana? Seru kan? Seru dong. Baik, contoh yang pertama ada tabung. Diketahui, coba kita lihat gambarnya. Nah, 14 itu adalah jari-jari. Nah, berarti diameternya dikali 2-nya 28 cm untuk diameter. Kemudian tingginya 28 cm. Nah, nih diameter dan jari-jarinya sama. Itu kan tadi syarat untuk mengetahui perbandingan tabung, kerucut, dan bola. Jadi kita jawab volume tabung sama dengan V kali R kuadrat dikali T. Nah, V-nya berapa? Karena di sini kelipatan 7, supaya lebih mudah kita pakai 22/7. Misalnya tidak kelipatan 7 kan, pakai 3,14. Nah, karena sama aja hasilnya 22/7, 22 dibagi 7 itu ya mendekati 3,14. Nah, kita masukkan jari-jarinya kan 14 kuadrat, tingginya 28, maka volumenya 17.248 cm kubik. Karena volume maka kubik. Nah, satuannya cm di sini. Atau misalnya hendak diubah ke liter. Nah, 1 liter kan sama dengan desimeter kubik. Nah, berarti naik 1 tangga menjadi dibagi 1000. Jadi 17,248 liter. Next, contoh kedua. Ada kerucut. Ini sama nih jari-jari dan tingginya. Maka volumenya betulkah 1/3 dari tabung tadi? Nah, kita masukkan
1/3 dikali V kali R kuadrat dikali T. Sama kayak tadi, tinggal ditambahin 1/3 atau dibagi 3. Maka hasilnya adalah 5.749,3 cm kubik. Misalnya diubah ke liter, tinggal bagi 1000. Lanjut lagi kita ke contoh 3. Bola nih. Jari-jarinya sama, diameternya sama dengan tabung dan kerucut yang sebelumnya. Maka volume bolanya adalah, rumusnya kan 4/3 dikali V kali R pangkat 3. 4/3 dikali 22/7 untuk V-nya dikali 14 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 11.498,67 cm kubik. Nah, itu kan volume satu bola. Misalnya nih, setengah bolanya, kan tadi itu volume setengah bola sama dengan volume kerucut. Nah, kita bagi 2. Oh, ternyata betul. Volume setengah lingkaran itu sama dengan volume kerucut, yaitu 5.749,3 cm kubik. Nah, jadi kita susun perbandingannya nih. Nah, tadi kan kita ketahui kerucut banding bola banding tabung itu 1:2:3. Nah, kita susun hasil volumenya tadi. Kerucut kan 5.749,3 cm kubik. Kemudian bola 11.498,67 cm kubik. Nah, dan tabung tadi paling banyak nih, 17.428 cm kubik. Setelah disederhanakan ternyata betul. Nah, maka terbukti. Tadi kan sudah volume tabung, kerucut, bola, dan itu terbukti bahwa perbandingannya itu adalah betul. Berarti rumusnya juga betul. Nah, matematika ini walaupun abstrak tapi kebenarannya itu pasti. Nah, contoh terakhir, berapakah volume bangun ruang di samping? Nah, ini gabungan dari ketiga bangunnya. Di atasnya ada kerucut, di tengahnya ada tabung, di bawahnya ada setengah bola. Silahkan kalian hitung masing-masing dan dicobalah. Nah, alhamdulillah. Pada contoh terakhir ini, bagaimana nih anak-anak ibu semuanya, apakah sudah paham tentang volume bangun ruang sisi lengkung? Gampang aja kan? Gampang. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Oke. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai untuk pertemuan ini dan materinya sudah Ibu sampaikan, jadi di antara kalian semuanya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Belum, Bu. Jadi kita itu hanya perlu sedikit menghafal. Nah, yang lebih ke memahami aja. Jadi untuk volume bangun ruang itu sebenarnya gampang, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, misalnya alas dan tutupnya itu sama, maka luas alas dikali tinggi. Nah, gitu misalnya tabung, kan alasnya lingkaran, maka luas lingkaran dikali tinggi. Kemudian misalnya runcing bentuknya nih, kayak misalnya kerucut tadi, bawah alasnya kan lingkaran, berarti luas alas dikali tinggi, kemudian dibagi 3 atau dikali 1/3. Kemudian untuk perbandingan tabung, kerucut, dan bola itu adalah 1:2:3. Itu, Bu, kesimpulan dari Ulun. Baik, bagus sekali Sophia. Terima kasih banyak, A+ nih. Masya Allah. Baik, untuk PR Ibu ada ngasih tugas kelompok lah. 2 orang 1 kelompok tentang benda di sekitar kalian yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Ada 2 bangun ruang lah. Untuk satunya itu benda yang ada di sekitar kalian yang bentuknya seperti bangun ruang sisi lengkung. Kemudian satunya lagi itu diolah pakai karton. Nah, bisa salah satunya tabung atau kerucut atau bola. Bola lumayan sih lah sulit. Nah, untuk tabung tadi kan tahu jaring-jaringnya sudah ada kan Ibu jelaskan. Kemudian juga ada kerucut. Nah, kerucut itu juring, bukan segitiga, nanti bentuknya nggak jadi kerucut, kayak potongan pizza misalnya, ada
lingkaran, tapi dibagi 4, kemudian bawahnya alasnya kan lingkaran. Oke, pahamlah untuk PR-nya. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan, dan kita presentasikan minggu depan, insya Allah. Untuk materi pertemuan berikutnya masih akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung untuk luas permukaannya. Nah, jadi bisa kalian persiapkan dan dipelajari terlebih dahulu. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Anak-anak yang pintar, yang aktif, Masya Allah. Semangat terus lah kita belajar matematikanya. Mudahan berkah dan bermanfaat. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta rela dan terima kasih banyak semuanya.